Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah taala dalam hitungan beberapa hari ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Ulama-ulama kita memperbandingkan seperti ini. Ramadan di antara 12 bulan bagaikan Nabi Yusuf di antara 12 bersaudara. Dari sudut mana perbandingan ini? Pertama, Nabi Yusuf yang paling indah dari ke-12 bersaudara, dan Ramadan yang paling indah dari 12 bulan setahun. Nomor 2, Nabi Yusuf penuh maaf terhadap saudara-saudaranya. Setelah mereka bersatu kembali di Mesir, dan kondisi Nabi Yusuf saat itu benar-benar sangat kuat, tapi Nabi Yusuf tidak menghukum orang yang bertahun-tahun lalu melakukan percobaan pembunuhan. Karena kejahatan itu berpuluh-puluh tahun Nabi Yusuf alaihissalam hidup menderita, dan sekarang Nabi Yusuf di posisi sangat mampu balas dendam. Tapi jangankan balas dendam, satu kata celaan pun tidak ada. Allah berfirman, qala la tasriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Nabi Yusuf mengatakan, hari ini sepatah kata celaan pun tidak ada untuk kalian. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Sudah tidak ada kata cela, malah Nabi Yusuf alaihi salam berdoa mereka diampuni oleh Allah. Perhatikan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menjadi sosok yang penuh maaf kepada saudara-saudaranya. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan ini bulan ampunan. Di bulan Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir bukan ampunan kecil, bukan ampunan tetesan-tetesan, tetapi ampunan Allah di bulan Ramadan siang dan malam seolah-olah banjir bandang. Ampunan Allah itu tidak seperti keran, tapi seperti banjir bandang sekali ampunan itu. Semua orang mendapatkan. Maka kalau Anda nggak dapatkan itu sudah sangat luar biasa. Karena dahsyatnya lah banjir ampunan siang dan malam Ramadan, sehingga Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, semisal ada tawaran hidup satu hari untuk para jenazah, mereka akan minta hidup 24 jam dalam Ramadan. Mereka enggak minta hidup satu hari di hari Lebaran bertemu istri, anak-anak, abang, adik, keluarga, om, tante, dah. Tapi kata Imam Ibnul Jauzi, seandainya ada
kesempatan hidup 1 hari untuk mereka-mereka yang telah jadi jenazah, mereka akan meminta hidup 1 hari saja di bulan Ramadan. Artinya 1 hari saja di bulan Ramadan itu sudah cukup untuk Anda selamat. Karena ampunan di siang dan di malam harinya bukan ampunan yang sedikit, tapi ampunan yang sampai membuat Anda bebas dari neraka. Nah, ini persamaan yang kedua. Sebagaimana Yusuf alaihissalam penuh maaf kepada saudara-saudaranya, Ramadan juga membawa maaf untuk semua orang-orang yang beriman, membawa ampunan untuk orang-orang yang beriman. Perbandingan yang ketiga, kata ulama kita, Yakub alaihissalam, beliau tidak bahagia dengan semua anak-anaknya tanpa Yusuf. Dan kita pun tentu tidak terlalu bahagia dengan 11 bulan tanpa Ramadan. Nah, makanya jemaah sekalian yang saya hormati, Ramadan itu ada di hadapan kita dalam hitungan beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sehingga hari-hari Ramadan itu hari-hari yang benar-benar jadi ampunan bagi kita. Hari ini jemaah sekalian kita akan mengkaji hubungannya dengan Ramadan juga, yaitu Sahibul Quran. Bagaimana menjadi seorang yang bersahabat dengan Al-Quran. Maksudnya gini, sebagian orang berhubungan dengan Al-Quran hanya hubungan tegur sapa aja. Ada yang tegur sapanya sekali sebulan, ada yang tegur sapanya dengan Al-Quran sekali seminggu. Jadi kalau hubungan Anda dengan Al-Quran itu hanya hubungan tegur sapa, Anda belum menjadi sahabatnya Al-Quran. Nah, dalam kajian ini nanti kita akan kaji bahwa ada 7 rukun, 7 syarat agar Anda sempurna sebagai sahabatnya Al-Quran. Istilah sahabat Al-Quran itu sendiri istilah dari Nabi SAW. Hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, yaji'u sahibul Qur'ani yaumal qiyamah. Nanti sahabat-sahabat Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, datang kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Al-Quran itu berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Al-Quran berbicara, iya. Allah akan menjelmakan Al-Quran bagaikan seorang laki-laki yang tubuhnya telah berubah warna. Kata Nabi SAW dalam hadis ini disengketakan ulama kita. Albani rahimahullah mendhaifkan, tapi Syekh Albani mensahihkan. Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati ka'annahu ar-rajulu syahib. Nanti Al-Quran akan datang dijelmakan oleh Allah bagaikan seorang laki-laki yang warna kulitnya, warna tubuhnya berubah. Maksudnya apa? Orang-orang yang ahli Quran tentu mereka menghabiskan malam mereka dengan Al-Quran, sehingga ahli Quran ini di pagi hari nampak tubuh mereka, kulit mereka tidak sesegar orang yang tidur semalam suntuk. Orang-orang yang menghabiskan malam dengan Al-Quran tentu di pagi hari tubuh dan kulit mereka tidak sesegar orang yang sepanjang malam tidur. Jamaah sekalian, saya betul-betul tercengang membaca 2 tulisan Imam Nawawi rahimahullah. Pertama dia tulis dalam kitab At-Tibyan, kedua kalinya dia tulis lagi dalam kitab Al-Adhkar. Artinya 2 kali ditulis, menandakan bahwa Imam Nawawi rahimahullah juga sangat
terpesona dengan hal ini. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku menghitung kaum salaf yang menyelesaikan 30 juz Al-Quran dalam semalam. Ternyata kata Imam Nawawi, aku nggak bisa hitung. Jadi kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka salat witir 1 rakaat dari Isya sampai jelang subuh. Witir 1 rakaat dengan Al-Quran 30 juz. Kata Imam Nawawi rahimahullah, aku tidak bisa ngitung berapa jumlahnya. Artinya jumlahnya bukan 100, bukan 200, enggak kehitung. Nah, jadi kalau Anda bertanya kenapa kaum salaf itu referensi kita dalam beragama, dari 1 titik ini saja mereka sudah sangat layak jadi referensi beragama. Ya, kita salat malam selembar aja berat. Kalau mereka salat malam 1 Al-Quran itu kata Imam Nawawi pasaran, nggak kehitung jumlahnya. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, ada juga orang yang salat malam, salat tarawih itu memang main-main. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kaf ha ya ain sad. Allahu akbar. Nanti rakaat kedua waladdallin. Amin. Ain sin qaf. Allahu akbar. Lanjut lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yasin. Allah. Ada yang main-main begitu. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, guys, kata Nabi, yaji'u sahibul Quran yaumal qiyamah. Nanti sahabatnya Al-Quran akan datang hari kiamat. Jadi oleh karena ahlul Quran, malam suntuk mereka dengan Al-Quran, sehingga di pagi hari tubuh mereka tidak segar, warna kulit mereka pun tidak segar, karena semalam suntuknya dengan Al-Quran. Maka nanti pada hari kiamat kata Nabi SAW, Allah akan jelmakan Al-Quran ini seperti seorang laki-laki yang begadang semalam suntuk. Al-Quran yang telah dijelmakan oleh Allah bagaikan laki-laki semalam suntuk begadang karena tubuh nampaknya tidak segar. Lalu Al-Quran ini bicara kepada Allah, Ya Rabbi hallihi, Ya Allah, pakaikan dia pakaian termewah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan pakaian hullah, pakaian keagungan dan kemewahan, sehingga sahibul Quran, sahabat Quran, memakai pakaian hullah tadi. Ternyata Al-Quran tadi enggak diam. Dia bicara lagi kepada Allah, Ay Rabbi zidhu. Ya Allah, pundak ke bawah sudah memakai pakaian mewah, tapi tolong ditambahkan ya Allah, bagian atas belum ada. Fayul bisahu tajal karamah. Kemudian Allah menyerahkan sebuah mahkota yang bernama mahkota al-karamah. Oh, maka sahibul Quran ini pakai baju mewah dan memakai mahkota. Ternyata Al-Quran tadi belum diam. Al-Quran itu bicara lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Quran, Ay Rabbi irda anhu. Ya Allah, tumpahkan ridhamu kepada orang ini. Allah mengatakan, Raditu anhu fala asqatu anhu. Allah berfirman, baiklah, aku ridho dia dan tidak ada lagi kebencian untuknya selama-lamanya.
Nah, bayangkan ya, semua manusia di situasi sedang stres karena nasib belum jelas, perhitungan amal belum dilakukan. Tiba-tiba datang sekelompok orang pakaiannya mewah, memakai mahkota. Sekarang Anda paling-paling pakai peci, pakai pen. Nanti Ahlul Quran ini tidak. Mereka memakai baju mewah, kemudian mereka memakai mahkota, dan Allah sudah tegaskan orang ini telah penuh ridha. Tidak ada lagi benci untuk mereka. Ini semuanya ketika manusia dalam keadaan susah, manusia dalam keadaan stres. Ternyata sahibul Quran ini orang yang pertama kali mendapatkan perhatian Allah. Dan perhatikan hadis ini baik-baik. Al-Quran tidak mau kecuali sahibul Quran ini menjadi orang yang paling indah. Al-Quran tidak mengatakan ya Allah berikan dia baju batik kayak koko kayak onda. Al-Quran mengatakan ya Allah berikan dia pakaian hullah. Pakaian hullah itu pakaian keagungan, kebesaran. Harganya tentu mewah sekali. Maka Al-Quran tidak mau kecuali sahibul Quran itu orang yang paling indah pada hari kiamat. Baik. Pertanyaannya, apakah sahibul Quran itu harus hafal 30 juz? Jawabannya 100% tidak. Hafal Quran 30 juz bukan syarat agar Anda dinamakan dan digelari dengan sahibul Quran. Alasannya dua. Alasan pertama, semua sahabat-sahabat Nabi kita sahibul Quran. Padahal tidak semua sahabatnya Nabi kita hafal Al-Quran. Sebagian sahabat hanya hafal surat Az-Zahrawain, Al-Baqarah dan Ali Imran. Sebagian mereka hafal sampai An-Nisa. Ada yang cuma hafal Al-Baqarah saja. Tapi walaupun tidak sempurna hafalan mereka, sempurna mereka sebagai sahibul Quran. Karena hafal 30 juz bukan syarat agar Anda berhak gelar sahibul Quran. Alasan yang kedua, orang-orang beriman yang pertama masuk neraka 3 macam orang. 3 orang. Ya, kalau orang kafir pertama masuk neraka penyembah berhala. Tapi muslim yang pertama kali memasuki neraka 3 macam orang. Pertama, seorang mujahid tapi jihadnya pencitraan diri. Biar dinamakan pahlawan, biar dinamakan berjasa, biar dinamakan hebat. Ini orang pertama masuk neraka. Orang kedua masuk neraka dari umat Islam ini adalah dermawan-dermawan yang tidak ikhlas dalam sedekah. Nah, ini nomor 2. Lalu nomor 3 adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu mereka yang setiap hari bicara Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ahlul Quran di sini masuk para habaib, masuk kiai, masuk ustaz, masuk ajengan. Ini orang yang setiap harinya ngomong Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Termasuk juga orang-orang yang hafal Quran. Ini semuanya ahlul Quran. Tapi ternyata Quran itu hanya untuk nyari dunia. Nyari dunia yang bernama uang, cari dunia yang bernama popularitas, cari dunia yang bernama apapun namanya. Nah, mereka-mereka yang menggunakan Al-Quran untuk sampai kepada dunia, ini termasuk orang yang pertama kali masuk neraka. Anda lihat, Ahlul Quran 1 dari 3 orang yang pertama kali masuk neraka ketika mereka tidak ikhlas dalam bersahabat dengan Al-Quran. Nah, hadis ini makin menegaskan lagi bahwa menjadi sahibul Quran, menjadi sahabat Al-Quran tidak mesti harus hafal 30 juz. Nah, hanya saja nanti kita lihat.
Baik jemaah sekalian, insya Allah Anda telah dikirimkan makalahnya. Ada 11 halaman kalau nggak salah. Sebelum kita bicara tentang siapa sosok yang bergelar sahibul Quran, bagian awal adalah kita perlu mengenal Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalau Al-Quran itu tidak apa-apa, ya makanya kita nggak apa-apa juga. Kita perlu mengenali Al-Quran sedalam-dalamnya agar kita berjuang sedalam-dalamnya menjadi sahabat Al-Quran. Di sini hadis yang sangat panjang dari Ali bin Abi Thalib. Walau hadis ini masih dikhilafiahkan sahih atau tidak, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan hadis ini memiliki syawahid. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah-fitnah. Iya, hari inilah hari fitnah itu. Hari fitnah, Anda terkepung oleh fitnah. Di rumah terkepung fitnah, di pasar terkepung fitnah. Di mana-mana fitnah itu mengepung. Fitnah artinya apa? Dosa. Dosa lagi sekali sampai menjadi orang baik susah. Orang-orang yang menyimpang banyak sekali sampai untuk tegak dan kokoh dalam kebenaran menjadi resiko. Ini semuanya dinamakan dengan fitnah. Kata Nabi akan ada fitnah. Ali bertanya, apa solusinya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, solusinya cuma satu, kitabullah, yaitu Al-Quran. Selanjutnya Nabi mengatakan, di dalamnya terdapat pertama berita umat sebelum kalian. Ini sangat penting. Sangat penting sekali cerita dan berita umat sebelum kita. Kenapa perlu? Ingat ya, di dalam kehidupan kita nyaris tidak ada kejahatan yang baru. Semua kejahatan itu hanya pengulangan. Kejahatan yang terjadi di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Hud, di zaman Nabi Saleh, di zaman Nabi Musa. Kejahatan itu terulang lagi, namun dengan versi yang berbeda. Maka ketika kita baca Al-Quran, kita buka jendela, nampaklah dari jendela ini kehidupan di zaman Nabi Nuh. Nampaklah dari jendela ini kehidupan di zaman Nabi Syuaib. Kalau Anda sekarang mengeluhkan transaksi dan perdagangan yang gak baik, ini kan kehidupan masyarakat di zaman Nabi Syuaib. Kalau Anda mengeluhkan kelainan hubungan badan, ini yang terjadi di zaman Nabi Lut. Penguasa yang jahat, zalim, ini yang terjadi di zaman Nabi Musa. Jadi oleh sebab itu tidak ada kejahatan yang baru. Semuanya pengulangan, tapi dengan versi yang berbeda. Dan zaman ini lebih jahat. Di zaman Nabi Lut, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Lut nggak pernah ada kelainan manusia. Zaman Nabi Lut muncul kelainan, tapi seburuk-buruknya kelainan di zaman Nabi Lut itu cuma laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Sekarang manusia dengan hewan. Iya kan? Anda lihat di media sosial pernikahan seorang laki-laki dengan anjing betina. Masya Allah. Ada berita. Maka kata Nabi SAW, ketika banjir bandang, fitnah nanti muncul, solusi kalian adalah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini jendela untuk kalian melihat masa lalu. Orang-orang yang melihat masa lalu akan belajar, sehingga hari ini dia gak terjebak, sehingga besok dia selamat. Masa lalu itu pelajaran. Jadi kalau masa lalu tidak dipelajari, makanya hari ini kita salah. Makanya besok kita tergelincir. Dan di mana masa lalu itu diceritakan Al-Quran.
Nomor 2, kata Nabi, Quran itu kabar tentang apa yang akan datang setelah kalian. Al-Quran juga berbicara tentang yang akan datang. Al-Quran berbicara bahwa nanti akan ada. Ketika Al-Quran berbicara bahwa akan ada Dabbatul Ard, bahwa nanti akan ada Dukhan, bahwa nanti akan ada Zulkarnain, bahwa nanti akan ada Nabi Isa, Juj wa Ma'juj dan lain-lain. Ketika Anda buka jendela Al-Quran yang kedua, nampak pemandangan masa yang akan datang. Jendela pertama memperlihatkan Anda masa lalu yang sangat panjang. Jendela kedua memperlihatkan Anda masa depan yang panjang. Nomor 3, kenapa Al-Quran ini solusi? Karena dia mengandung hukum atas perkara di antara kalian. Tidak ada sengketa kita melainkan hukum, putusan dan duduk perkaranya telah dibicarakan dalam Al-Quran. Kata Nabi, Al-Quran adalah pembeda antara hak dan batil. Iya, di antara yang paling berat di zaman ini, fitnah terberat di zaman ini, tercampurnya yang hak dan yang batil. Sampai kita susah untuk mengambil posisi. Besok ada undangan nikah. Di mana? Oh, di gedung A. Di gedung A. Iya, bagaimana undangannya? Ya biasa aja. Campur laki, campur perempuan, campur sari nomor 3. Undangannya kebaikan untuk dihadiri, tapi settingan ruangannya semuanya tidak bagus. Datanglah perempuan-perempuan yang bangga auratnya terlihat oleh banyak orang, didampingi suami yang juga bangga istrinya pajang aurat. Sekarang coba lihat, di satu sisi diperintahkan datang, di sisi lain settingan maksiat. Tambah lagi nomor 3, ini jam resepsinya jam 11:30. Ini kalau jam 11:30 zuhur Anda bagaimana? Nah, lihat bagaimana kebaikan dan keburukan bercampur dan kita susah untuk ambil posisi. Ini fitnah yang sangat berat juga. Maka Nabi mengatakan Al-Quran itu solusi karena dia adalah pembeda. Pembeda dan tidak ada senda gurau. Innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazal. Al-Quran ini adalah faslun, pembeda. Wa ma huwa bil hazal. Dalam Al-Quran enggak ada senda gurau. Orang nulis cerita kadang-kadang masih ada lelucon, masih ada lucunya. Di dalam ceramah juga kadang-kadang ada lucunya. Tapi Al-Quran dari awal sampai akhir tidak ada lucu sama sekali. Kata Nabi, siapa yang meninggalkannya karena kesombongan, maka Allah akan membinasakannya. Kalau Anda tinggalkan Al-Quran karena keangkuhan, saya udah gak butuh. Atau misalnya Anda katakan Al-Quran udah gak update, Al-Quran udah gak cocok. Anda yang meninggalkan Al-Quran dengan keangkuhan, dengan asumsi bahwa Al-Quran udah gak cocok, apa yang terjadi? Qasamahullah. Anda akan dibinasakan oleh Allah SWT. Siapa yang mencari petunjuk dari selainnya, maka Allah menyesatkannya. Tidak ada lagi petunjuk selain Al-Quran. Selanjutnya kata Nabi, Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kokoh. Semua ikatan-ikatan gampang putus, gampang lepas. Tidak ada ikatan terkokoh kecuali ikatan Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya begini, undang-undang manusia itu ikatan, tapi ternyata cuma setahun. Tahun berikutnya harus kembali dilakukan amandemen. Begitu kan? Kita bikin undang-undang, tapi ini gak lama. 3 tahun juga harus diamandemen. Kenapa? Manusia ini memiliki tali yang tidak kokoh. Tapi Al-Quran ini semuanya tali temali yang sangat kokoh. Tidak ada aturan Quran yang perlu dirubah-rubah. Ketika Al-Quran mengatakan jangan makan riba, tidak perlu dirubah-rubah. Ya, negara Barat itu kalau tidak pakai riba nggak mungkin kuat. Kuatnya negara Barat karena mereka menggunakan cara riba. Indonesia kalau pakai riba habis-habisan juga bisa kita lebih kuat dari mereka. Tapi kita hidup ini dibatasi. Bagi kita uang bukan tujuan segalanya.
Peringatan yang penuh hikmah, iya, Al-Quran penuh dengan peringatan-peringatan. Nanti makan riba begini, nanti kalau berdusta begini, nanti kalau zina begini, nanti kalau zalim begini. Semuanya diperingatkan dalam Al-Quran. Al-Quran itu kata Nabi adalah jalan yang lurus. Kata Nabi dengan Al-Quran hawa nafsu tidak akan menyimpang. Iya, ini kita punya hawa nafsu. Tidak ada orang nggak punya hawa nafsu. Cuma hawa nafsu yang menyimpangkan itu hawa nafsu yang tidak lagi diikat dengan Al-Quran. Kalau hawa nafsu itu dididik dengan Al-Quran, niscaya hawa nafsu tidak akan menyimpangkan seseorang. Pendapat menjadi tidak akan bertentangan. Iya, pendapat-pendapat tidak akan kontradiktif kalau pendapat-pendapat itu menggunakan Al-Quran. Kemudian bahasanya tidak rancu. Karena bahasa Arab yang sangat jelas. Kalau bahasa Indonesia semuanya serba global. Tidur ya tidur. Bahasa Arab enggak. Kamu tidur, saya tidur siang, itu qailulah namanya. Saya tidur awal malam, itu naum namanya. Saya tidur di akhir malam, itu hajaun namanya. Tidak ada bahasa serinci bahasa Arab. Lebih tepatnya lagi bahasa Al-Quran. Kita lebih cocok menyebutnya bahasa Al-Quran. Ia tidak akan pernah membosankan dengan terus-menerus diulang. Oh iya, itu Al-Quran. Terus-menerus diulang, nggak membosankan. Saya mau nanya, ada yang bosan baca Fatihah? Angkat tangan. Tidak ada bosannya kita baca Fatihah itu. Padahal kalau lagu A, lagu B, lagu C, bosan kita udah lupa. Qul huwallahu ahad. Anda udah berapa puluh tahun baca? Ada yang mengatakan bosan? Tidak ada bosan. Coba sekali ini kalamullah, mau diulang 100 tahun pun gak akan ada bosannya sama sekali. Keajaibannya tiada batas. Iya, keajaiban Al-Quran tiada batas. Baik keajaiban secara bahasa ataupun keajaiban secara ilmiah. Orang-orang yang berilmu tidak pernah puas dan kenyang dengannya. Tugas kita belajar di sini, biar kita mengenal Al-Quran, kita bisa menyelami Al-Quran. Karena kata Nabi, orang yang telah memiliki ilmu, dengan ilmu mereka bergaul dengan niscaya mereka tidak pernah terpuaskan dengan Al-Quran. Baca sehalaman puas? Enggak. Udah baca 2 juz puas? Enggak puas juga. Orang yang mendekati Al-Quran dengan ilmu, niscaya Al-Quran itu enggak bisa memberikan mereka puas. Anda tahu kenapa? Karena setiap kali kita, misalnya hari ini Alhamdulillahirrabbilalamin, kesimpulan saya A, B, dan C. Besok baca lagi Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh ternyata kemarin lupa, ada E dan D. Besok baca lagi, muncul lagi E dan F. Setiap hari Anda baca selalu ada kesimpulan-kesimpulan baru. Kenapa? Karena keajaiban Al-Quran ini memang gak bertepi, gak berujung. Selanjutnya kata Nabi, barang siapa yang berbicara dengannya pasti akan jujur. Kalau bicaranya Anda dipandu dengan Al-Quran, bicara Anda akan jujur. Bicara Anda akan benar. Berhukum dengannya pasti akan adil. Anda kalau mau memutuskan satu perkara menggunakan Al-Quran, 100% akan adil. Beramal dengannya pasti akan berbuah pahala. Segala amal-amal yang menggunakan Al-Quran itu pasti berbuah pahala. Menyeru kepadanya pasti akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa yang mengajak Anda kepada Al-Quran, berarti Anda telah menempuh jalan yang lurus. Tapi orang yang mengajak Anda tidak kepada Al-Quran, Anda akan memasuki jalan, mendaki, menurun, menikung, dan akhirnya terjerumus. Ini hadis ini panjang sekali. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dari bidang lain-lain. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini memiliki beberapa jalur riwayat. Itulah Al-Quran. Nomor 2, Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Yang ketiga, Al-Quran meninggikan derajat. Ya, banyak orang-orang mereka datang dari kerendahan, tiba-tiba mereka ditinggikan oleh Al-Quran. Bilal datang dari kerendahan tapi menjadi tinggi dengan Al-Quran.
Ibnu Sirin, Imam Hasanul Basri, Masruq Ibnu Ajda, Imam Az-Zuhri. Ini semuanya mantan-mantan budak atau keluarga budak yang secara sosial mereka tidak ada harga. Tapi ketika mereka memiliki Al-Quran, Al-Quran itu mengangkat mereka, meninggikan mereka melebihi raja-raja. Anda tahu Imam Hasanul Basri, tapi siapa raja di zaman itu? Anda nggak kenal. Anda tahu Ibnu Abbas, tapi siapa penguasa di zaman beliau? Anda nggak kenal penguasanya. Nama-nama yang menjulang tinggi, Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain-lain. Nama-nama yang tidak lapuk dengan perjalannya waktu adalah nama-nama yang telah dikibarkan oleh Al-Quran. Anda kalau buka tafsir yang besar semacam Ibnu Katsir, Anda pasti berulang kali menemukan nama Abul Aliyah. Berkata Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah. Siapa orang ini? Orang ini orang Iran. Kalau dulu namanya Persia. Nah, ketika Persia dikalahkan oleh Umar radhiyallahu anhu, Persia berhasil ditaklukkan oleh umat Islam, maka jatuhlah sejumlah orang-orang Persia menjadi tawanan. Dan yang tertawan ini kemudian menjadi budak. Budak dalam Islam beda dengan budak di dalam aturan Hammurabi. Budak dalam Islam beda dengan budak di istilah orang-orang Eropa. Sangat jauh berbeda. Dalam Islam, budak-budak di zaman sahabat tabi'in dalam jumlah yang sangat besar menjadi ulama besar. Sekarang coba dengarkan Abul Aliyah ini. Abul Aliyah setelah tertawan maka dia menjadi budak bagi seorang sahabat Nabi. Menjadi budak di satu rumah tangga Islami, di dalamnya ada sahabat. Kata Abul Aliyah, setiap hari, setiap saat yang terlihat dalam keluarga ini hanya keindahan, hanya kebaikan, hanya kelembutan, hanya kasih sayang. Akhirnya Abul Aliyah mengatakan, saya masuk Islam. Dia menjadi budak bagi seorang sahabiyah, seorang sahabat perempuan. Setelah dia masuk Islam, subhanallah, karena ini rumah tangganya sahabat, celotehan-celotehan yang mengalir di dalam rumah ini hanya Al-Quran. Ya, celotehan-celotehan mereka hanya Al-Quran. Sampai akhirnya budak yang bernama Abul Aliyah ini hafal Al-Quran. Oh, ini orang di sini celotehannya begini. Akhirnya Abul Aliyah rahimahullah ta'ala hafal Al-Quran. Setelah Abul Aliyah rahimahullah ta'ala hafal Al-Quran, maka dia selalu murajaah 30 juz Al-Quran setiap malam. Ini seorang budak ya, setiap malam. Cuman sahabiah yang menjadi majikan ini melihat, oh ini budak saya udah hafal Quran, dia udah salat 30 juz semalam. Akhirnya walau aslinya budak itu untuk tugas bekerja, sahabiah ini justru nyaris tidak pernah memberikan pekerjaan kepada Abul Aliyah. Kenapa? Ya, ini sudah jadi ahlul Quran, tidak pantas lagi diperlakukan sebagai budak. Abul Aliyah rahimahullah berkata, sekian lama setiap malam selalu menyelesaikan 30 juz. Akhirnya saya tidak kuat juga. Saya coba versi yang kedua. Maka saya mengkhatamkan Al-Quran per 3 hari. Artinya setiap malam beliau salat malam 10 juz. Berjalan waktu cukup lama, akhirnya Abul Aliyah tidak kuat juga. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat, sebenarnya bagaimana? Berapa lama saya harus selesaikan Al-Quran? Lalu sahabat-sahabat mengatakan, khatamkan 1 kali dalam seminggu saja. Khatamkan 1 kali dalam seminggu saja. Maka Abul Aliyah rahimahullah sampai beliau wafat, beliau khatamkan Al-Quran sekali seminggu, tapi bukan dulu.
melainkan sambil salat malam. Jemaah sekalian, akhirnya sahabiah tadi di hari Jumat, Abu Aliyah pergi menghadiri salat Jumat dan sang majikan mengikutinya dari belakang. Begitu Abu Aliyah sampai di tempat yang ramai, majikannya berteriak, kalian semua, kalian semua, kalian semua. Semua orang tersentak. Sahabat mengatakan, kalian semua bersaksilah, budakku yang bernama Abu Aliyah mulai hari ini bukan budak lagi. Dia bebas, dia menjadi orang merdeka. Memerdekakan seorang budak itu bukan sesuatu yang gampang. Itu artinya Anda ngasih BMW Anda kepada orang lain. Bukan ngasih motor Beat, ngasih BMW kepada orang lain. Nah, jadi maksud saya jamaah sekalian adalah bahwa Al-Quran ini meninggikan orang-orang yang memilikinya. Ini anak-anak kita, kalau mereka akan ditinggikan dengan jabatan, mereka harus bertarung mati-matian. Kalau Anda ingin anak-anak ditinggikan dengan uang, berarti anak Anda harus siap dengan riba dan tipu menipu. Dan itu semuanya risiko. Tapi kalau Anda ingin anak Anda menjadi tinggi dengan cara yang mudah, dengan cara yang indah, tinggikan anak-anak ini dengan Al-Quran. Biar Al-Quran yang meninggikan, dengan catatan mereka ikhlas. Yang keempat, Al-Quran itu sesuatu yang melegalkan iri, dengki, cemburu. Ingat, iri, dengki untuk non Al-Quran itu dengki yang merusak. Dengki soal uang itu dengki yang merusak. Cemburu tentang jabatan itu cemburu yang menghancurkan. Tapi justru ketika cemburu itu terhadap Al-Quran, cemburu menjadi membangun. Hafalan berapa? Hafalan saya 1 juz, saya harus 2 juz. Kan? Cemburu untuk segala-galanya menghancurkan, kecuali cemburu tentang Al-Quran. Adapun cemburu terhadap Al-Quran itu justru cemburu yang sangat memperbaiki. Ajaib kan? Anda cemburu dengan rumah saya misalnya, itu cemburu yang menghancurkan. Anda cemburu dengan perdagangan saya, itu cemburu yang membinasakan. Tapi walaupun cemburu itu aslinya membinasakan, ketika Anda gunakan untuk cemburu terhadap Al-Quran, justru cemburu itu memperbaiki. Ajaib Al-Quran itu. Yang kelima, di sini disebutkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran ada 4. Mukmin yang baca Al-Quran seperti buah utrujah, semacam lemon. Buah utrujah ini aromanya wangi, rasanya manis. Tapi kalau seorang mukmin tidak baca Quran, maka dia seperti korma, rasanya manis tapi tidak ada aroma. Ternyata udah habis waktu. 7 rukun belum selesai. Kita lanjut saja. Kita lanjut ke poin apa yang diberikan persahabatan Al-Quran. Ternyata kalau Anda sudah resmi sahabatan dengan Quran, Al-Quran ngasih Anda 10 hal. Yang pertama, Al-Quran yahdik. Al-Quran memberi Anda petunjuk sehingga Anda tidak tersesat. Yang kedua, yahmik. Al-Quran melindungi Anda sehingga Anda tidak terseret syahwat dan syubhat. Yang ketiga, yusallik. Al-Quran menghibur Anda. Jadi apapun gelisah, apapun takut, apapun stressing Anda, kalau Anda baca Al-Quran, Anda akan temukan ketenangan, akan Anda temukan hiburan. Apa masalahmu? Saya dijahati keluarga. Kau baca surat Yusuf. Begitu Anda baca berkelana dengan ayat-ayat dalam surat Yusuf, akhirnya Anda terhibur sendiri. Hal berikutnya diberikan Al-Quran, yughlik. Al-Quran meninggikan Anda. Tidak ada orang yang dekat dengan Al-Quran lalu kemudian hidup hina, hidup direndahkan, tidak ada.
Berikutnya yurabbik, Masya Allah, Al-Quran ini membentuk karakter Anda yang tadinya pendusta karena sahabatan Quran jadi jujur, yang tadinya hianat karena sahabatan dengan Al-Quran akhirnya menjadi setia, yang tadinya sombong setelah sahabatan dengan Al-Quran akhirnya menjadi rendah hati, yang tadinya kikir setelah sahabatan dengan Al-Quran akhirnya menjadi dermawan. Maka Al-Quran yurabbik, Al-Quran itu membentuk karakter Anda. Berikutnya Al-Quran yunjik, Al-Quran menyelamatkan, karena di akhirat Al-Quran ini akan memberi Anda syafaat. Berikutnya yughnik, Masya Allah, Al-Quran itu akan memberikan Anda rasa cukup. Berapa gaji Anda? Gaji saya cuma 3 juta. Kurang banget. Ini orang gak dekat dengan Al-Quran. Orang-orang yang sudah sahabatan dengan Al-Quran, hatinya penuh dengan rasa cukup. Bagaimana dengan istrimu? Sudah cukup. Bagaimana dengan rumah? Udah cukup. Bagaimana dengan uang? Udah cukup. Semuanya serba cukup. Gak ada kurang. Kalau udah cukup berarti Anda istirahat. Karena orang yang masih capek, letih itu orang yang masih kurang. Nah, hal berikutnya, hal ke-9 Anda dapatkan dari Al-Quran, la yukhallik, Al-Quran itu gak pernah meninggalkan Anda. Anda di halte, Al-Quran ada bersama Anda. Anda naik motor, naik kendaraan, Al-Quran Anda bersama Anda. Maka sambil Anda baca naik motor misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ulang-ulangi bacaan Anda ini. Kemudian yang ke-10, apa yang diberikan Al-Quran kepada Anda yang ke-10? Ternyata ketika Anda sahabatan dengan Al-Quran, Anda menjadi seorang yang sangat berbakti kepada orang tua. Tidak ada Al-Quran, Anda mungkin cuma biasa-biasa saja dengan orang tua. Tapi begitu Anda sahabatan dengan Al-Quran, tiba-tiba Anda menjadi orang yang sangat mengabdi kepada orang tua. Baik, inilah 10 hal yang Anda dapatkan menjadi sahabatnya ketika Anda menjadi sahabatnya Al-Quran. Baik, pembahasan terakhir, bagaimana Anda menjadi sahabat Al-Quran? Ada 7 cara. Kalau Anda menyempurnakan 7 hal ini, maka Anda resmi dinamakan sahabatnya Al-Quran. Yang pertama adalah persahabatan membaca. Anda menjadi sahabat karena membaca. Tentu membaca bukan sekali seminggu. Di waktu-waktu kosong Anda, handphone Anda kan ada Quran. Saya yakin handphone Anda aplikasi Qurannya juga bukan 1. Aplikasi Qurannya 3. Masalahnya semuanya jarang dibuka. Nah, ini nomor 1. Agar Anda menjadi sahabatnya Quran, baca sebanyak-banyaknya Al-Quran itu. Nomor 2, persahabatan tadabbur. Tadabbur artinya renungkan Al-Quran. Caranya bagaimana? Hubungkan Al-Quran dengan kehidupan nyata. Itu namanya tadabbur. Nah, jemaah sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, la taqra'ul Qur'ana hadzan. Kalian jangan baca Al-Quran untuk mengejar huruf kalimat-kalimat sampai kalian sampai di akhir surat. Jangan baca Quran seperti itu. Mengejar kata sampai ke ujung surat. Jangan baca Quran seperti itu. Terus bagaimana? Kata Ibnu Mas'ud, berhentilah di setiap perintahnya, berhentilah di setiap larangannya, berhentilah di setiap peringatan-peringatannya, berhentilah di setiap kisah-kisahnya. Harrikul quluba bil Quran. Gerakkan hati kalian dengan Al-Quran itu. Saya ketemu dengan ayat riba, ini jangan-jangan saya. Berhenti dulu, periksa diri Anda baik-baik. Ketemu dengan ayat-ayat cerita orang munafik, berhenti. Jangan, oh iya, Masya Allah, 3 sifat munafik itu saya punya tuh. Ketemu dengan ahlun nar, sifat-sifatnya misalnya ada 2-3, berhenti dulu, lihat diri Anda baik-baik. Ini penghuni neraka sifat 1, 2, 3, satunya masih ada di saya. Jemaah sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Iqra'ul Quran ka'annahu unzila ilaik.
Kata Ibnu Mas'ud, baca Al-Quran seolah-olah Al-Quran ini hanya diturunkan untuk Anda. Yang bikin kita nggak pernah nyambung apa? Kita baca Quran, ini fulan. Ayat riba, oh ini mereka yang kerja di sana. Anda baca orang kafir, oh ini adanya di Amerika. Anda baca munafik, oh ini adanya di sana. Kapan Al-Quran nyambung dengan Anda? Kalau semua ayat ini dihubungkan dengan orang lain, Anda salah. Nggak begitu cara renungkan Al-Quran itu. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, baca Al-Quran seakan-akan dia diturunkan hanya untuk Anda. Misalnya Anda dalam sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nggak akan ada rasa kalau tidak dihubungkan dengan diri sendiri. Tapi ketika Anda hubungkan dengan diri sendiri, Alhamdulillahirabbil alamin, terpuji Engkau ya Allah atas istriku, atas anak-anakku, terpuji Engkau ya Allah tempat tinggalku, terpuji Engkau ya Allah atas kehidupanku, terpuji. Ar-Rahmanir Rahim, Engkau penyayang, Engkau pengasih ya Allah, inilah sehatku masih bagus. Engkau pengasih penyayang, aku bangun tadi anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Engkau pengasih penyayang ya Allah, semalam tidak ada garong datang ke rumah. Kalau Al-Quran tidak dihubungkan dengan diri sendiri, tidak terjadi tadabbur. Makanya kata Ibnu Mas'ud, berhenti di setiap perintah Al-Quran. Lihat diri Anda, ini perintah ada dalam diri saya kan? Berhenti di setiap larangan Al-Quran, lihat diri Anda, larangan ini ada diri saya enggak? Berhenti pada peringatan Al-Quran, bagaimana keadaan Anda? Berhenti dengan sifatnya orang munafik, Anda selamat enggak? Kaji diri Anda baik-baik. Begitu cara tadabbur Al-Quran. Iya, sahabat yang ketiga bersahabat dengan tangisan, Masya Allah, ini yang paling ngeri. Tapi Anda enggak dinamakan sahabat yang sempurna tanpa nomor 3. Apa itu? Sahabat menangis. Tidak ada persahabatan tanpa air mata. Maka di dunia manusia pun kita katakan tertawa bersama, menangis bersama. Itu baru sahabat. Kalau kita cuma tertawa bersama tapi tidak nangis bersama, enggak, kita bukan sahabat. Kita bukan sahabat. Giliran makan bareng, giliran lapar enggak bareng. Kita bukan sahabat. Sahabat itu kita tertawa bersama, kita menangis. Ternyata persahabatan yang ketiga adalah persahabatan air mata. Allahu Akbar. Banyak Al-Quran bercerita tentang orang-orang yang saat baca Al-Quran itu air matanya meleleh. Raja Najash ketika dia diperdengarkan Al-Quran, dia anggaplah mu'alaf. Atau jangan-jangan waktu itu belum masuk Islam. Cuman begitu dia dengarkan Al-Quran, akhirnya tidak tahan, air mata ini meleleh. Kemarin ada orang Arab Saudi, dia pergi wisata ke Cina bersama anak-anak mereka 5 orang, satu keluarga. Sampai di Cina, mereka menumpang bis pariwisata. Semua penumpangnya orang Cina, cuman mereka aja yang Muslim Arab lagi. Satu bis, semuanya orang Cina. Tiba-tiba putri kecilnya, mungkin usia kelas SD gitu, putrinya mengatakan, "Bapak, orang ini agamanya apa?" Bapaknya bilang, "Orang ini agamanya Buddha." Karena mereka orang Hindu. Anak kecilnya bilang, "Mbok yang diajak masuk Islam." Kata bapaknya, "Gimana ngajarnya? Kan kita nggak bisa bahasa mereka." Kata anaknya, "Bacakan saja Al-Quran. Penting diajak." Oh iya, ide bagus. Bapaknya maju ke depan, ketemu dengan tour guide, lalu dia bilang, tour guide, saya mau bacain sesuatu kepada penumpang semuanya, boleh nggak? Kata tour guide, "Good, silakan baca." Dia bilang, teman-teman sekalian, saya mau bacain sesuatu, tugas kalian merem, tutup mata, dengerin, itu aja. Dia juga bukan hafal Quran 1-2 sama kita. Dia hafal 2, kita hafal 1 gitu kan. Akhirnya semua orang siap. Kalian udah merem, kalian udah pejam mata, udah dia baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah yang dibaca. Selesai waladhdallin, satu bis sepakat. Arab, ulang lagi sekali lagi Arab. Mereka nggak tahu namanya kan? Setuju, dia ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Selesai waladhdallin. Penumpang bis saling memandang. Akhirnya sepakat. Sekali lagi. Akhirnya dia baca lagi Fatihah ketiga kalinya. Setelah dibaca ketiga kalinya, dia bertanya, saya udah baca 3 kali nih, saya mau nanya rasanya apa? Manis atau pahit? Yang satu bilang, saya nggak bisa cerita, pokoknya anehnya luar biasa. Saya seolah-olah nggak di Cina, entah di mana saya berada tadi. Yang kedua cerita, nangis. Dia nangis, saya nggak tahu pokoknya. Nangis saja orang tersebut. Intinya satu bis ini tersentuh, semuanya menikmati. Lalu kawan Arab di Saudi ini mengatakan, yang aku baca tadi kitab sucinya orang Islam. Maksudnya apa nih? Yang ingin saya katakan, ini China, agamanya Buddha. Tapi ketika kalamullah ini sampai di telinga dan hatinya tidak kemana-mana, ternyata dia nangis. Makanya sahabat Al-Quran yang ketiga ini ngeri, ini berat. Sahabat menangis. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara ayunahum tafidu minad dam'. Apabila dibacakan kepada mereka apa yang diturunkan kepada Nabi itu Al-Quran, engkau melihat air mata mereka banjir, bukan menetes. Tafidu, banjir. Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, wa idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Ketika dibacakan kepada mereka ayatullah, kepala mereka mendangak pun tak berani. Kepala mereka menunduk, kemudian air matanya terurai. Allah berfirman, wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Akhir surat Al-Isra. Mereka menundukkan kepala seiring ayat dikumandangkan. Kemudian air mata berderai. Maka nomor 3 ini persahabatan yang menantang sekali. Ketika Anda bersahabat dengan Al-Quran, dengan air mata Anda. Persahabatan keempat adalah suhbatul amal. Persahabatan amal. Maksudnya apa? Akhlak Anda itu Quran. Ngomongnya Anda persis seperti maunya Quran. Caranya Anda bekerja persis seperti maunya Quran. Berpenampilan, berpakaiannya Anda persis seperti maunya Quran. Ketika Anda berdagang persis seperti maunya Quran. Hubungan keluarga, hubungan manusia, semuanya seperti aturan Quran. Ini namanya suhbatul amal. Yang keenam jamaah sekalian adalah at-tasyafi. Hubungan kesembuhan. Ya Allah, di sini kita gugur. Ketika kaki sakit, sendi-sendi sakit, pergi kita ke apotek. Mana anti nyeri? Mana? Boya kamu baca Fatihah. Jarang kita berobat dengan Al-Quran nih. Anda sakit kepala Anda, gangguan lambung Anda, gangguan apapun, berobat dengan Al-Quran itu jarang. Saya udah bacain belum sembuh. Berapa kali? Udah 2 hari. Giliran terapi 3 bulan Anda sabar, bolak-balik ke dokter setahun Anda sabar. Kenapa saat Anda berobat dengan Al-Quran 2 hari udah capek? Anda gak adil. Baca terus menerus. Ini dengkul udah sakit, misalnya pegang dengkul Anda. Lakukan 3 hal. Pertama, baca Fatihah. Nomor 2, niatkan kesembuhan. Nomor 3, yakin 100% kepada Allah. Kalau Anda lakukan 3 hal ini, tapi baca Qurannya jangan berbisik, nggak boleh. Ruqyah berbisik itu nggak boleh. Baca Al-Quran dengan suara yang terdengar. Yang terakhir jamaah sekalian adalah suhbatut tahakum. Bersahabat untuk mencari hukum dan keputusan. Kalau Anda bersahabat dengan Al-Quran,
Semua keputusan hidup Anda Al-Quran. Anda milih A, milih B, keputusannya kemana? Oh, saya lihat Quran dulu. Anda mau pergi A, mau pergi B, oh saya bingung, lihat apa kata Quran. Nomor 7 ini adalah persahabatan hukum, persahabatan keputusan, persahabatan bahwa Anda nggak ngambil keputusan apapun kecuali dengan Quran. Nah, inilah 7 sempurnanya persahabatan dengan Al-Quran. Baca. Nomor 2 renungkan. Nomor 3 menangis. Yang keempat tadi lupa tuh. Yang keempat adalah hafal Al-Quran. Nabi kita memberikan 3 pilihan kalau Anda hafal Quran. Pertama, hafal semuanya. Bisa atau tidak? Nggak ada yang jawab. Bilang bisa, nggak bisa, ngomong nggak bisa, bagaimana? Sudah, kalau Anda bisa hafal semua Al-Quran, opsi kedua kata Nabi, hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Bisa nggak? Kalau udah bisa, kalau begitu hafalkan Al-Baqarah. Ini 3 opsi dari Nabi selesai. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Quran, mengulang-ulanginya 30 juz, mengulang-ulangi, apalagi sampai ke hafal. Ya, kata Nabi, Al-Quran ini syafaatnya nanti hari kiamat. Aman Anda. Mau ke neraka datang syafaat. Timbangan kejahatan lebih berat datang syafaat. Kata Nabi SAW nomor 2, Iqra'uz Zahrawain. Perbanyak kalian membaca Az-Zahrawain, 2 cahaya. Apa 2 cahaya yang dimaksud? Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa dinamakan Al-Baqarah 2 cahaya? Al-Baqarah dinamakan cahaya karena satu ayat yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka dinamakan dengan cahaya. Ali Imran kenapa dinamakan cahaya? Alasannya 2. Pertama, awal Ali Imran berbunyi Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anda lanjutkan lagi Ali Imran, Allah berfirman Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' sampai berikutnya tuhulijul laila fin nahar. Maka 2 surat ini dinamakan Zahrawain. Kalau Anda mengulang-ulang Zahrawain, 2 cahaya, Baqarah dan Ali Imran, apalagi Anda sampai hafal, Nabi mengatakan orang-orang yang menghafal surat Az-Zahrawain setidaknya diulang-ulang terus, kata Nabi SAW, nanti hari kiamat dia berjalan di naungi awan indah sekali, sejuk sekali, teduh sekali. Orang lain kepanasan, tiba-tiba Anda dinaungi awan. Awannya indah, awannya sejuk. Awan apa itu? Awan itu namanya awan Zahrawain. Zahrawain 2 cahaya. Baiklah kata Nabi SAW, kalau tidak bisa Al-Baqarah Ali Imran, Iqra'u surat Al-Baqarah. Kalau begitu Al-Baqarah saja. Fa inna akhdahu barakah wa tarkahu hasrah wa la yastati'u alaihi al-baqalah. Kalau kalian ngulang-ulang Al-Baqarah, apalagi sampai hafal, apa kata Nabi? Al-Baqarah itu berkah. Tidak ngulang-ulang dan tidak menghafalnya akan jadi penyesalan. Wala yastati'ul baqalah. Orang yang hafal Al-Baqarah itu tidak bisa disihir. Tidak mempan sihir orang. Kalau Anda suka diguna-guna, hafalan Baqarahnya nggak bagus, tidak diulang-ulang. Ingat-ingat jamaah sekalian, menghafal iya, tapi yang gak kalah pentingnya mengulang-ulang. Banyak yang hafal tapi tidak diulang-ulang, nggak ada guna. Tapi Anda mengulang-ulang, ujung-ujungnya juga hafal. Nah ini 3 tingkatan. Hafal semua Al-Quran, tidak bisa hafal Az-Zahrawain, tidak bisa hafal Al-Baqarah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga kajian ini bermanfaat. Bagi Anda yang bertanya dipersilakan.
Sabtu besok hari Sabtu pertama di bulan Ramadan. Kemungkinan besar kita kajian juga, setelah itu baru kita libur insyaallah taala. Bagi Anda yang berkesempatan. Bahasannya tentang Ramadan juga insyaallah taala. Di medsos sedang ramai iklan wakaf Quran yang di-endorse para artis terkenal, di mana dikatakan dengan wakaf Quran maka salah satu fadilahnya dimudahkan semua urusan duniawi dengan beberapa testimoni donatur. Ada seorang muslim yang termakan dengan iklan itu, kemudian dia donasikan sebagian hartanya dengan niat dimudahkan urusan. Namun yang terjadi urusan dunianya tetap dalam kesulitan. Apakah amal udah salah? Bagaimana niat yang benar? Kemudahan karena beramal soleh itu niat kecil, nggak boleh jadi niat besar. Saya mau wakaf Quran. Apa niat besarnya? Niat besarnya bisnis saya gold. Pasti bangkrut itu. Sahabat-sahabat ketika tujuan jihad Uhud mereka harta ghanimah kalah mereka. Kalah kan? Kenapa? Salah ngasih nilai. Mestinya apa? Tujuan-tujuan nilai duniawi itu nilainya nilai 3 aja. Tetapi karena Allah itu yang nilainya nilai 100. Iya kan? Anda apa wakaf Quran? Oke, apa tujuannya? Bisnis saya lancar, anak-anak saya sehat. Karena Allahnya? Karena Allah itu yang mestinya nilai besar. Kelancaran bisnis, kesehatan anak itu nilai kecil-kecil saja. Jangan sampai dibalik. Ingat jamaah sekalian, salah satu tugas kita belajar ini agar tepat ngasih nilai. Sampai sekarang ini nilai kita terhadap dunia ini masih berlebihan, dan nilai kita terhadap akhirat itu masih terlalu murah. Karena kita harus tetap ngaji sampai nilai akhirat itu mahal, nilai dunia ini menjadi murah. Kalau Anda belum bisa punya nilai begitu, sudah pelajaran belum selesai. Seorang muslim yang diberi nikmat kemudian dia banyak bersyukur dengan banyak melakukan amalan rumah, hingga tiba dia diuji dengan musibah sehingga jadi enggan beribadah sunnah karena badan jadi lemas. Namun jika musibah sudah hilang berganti dengan nikmat, maka dia akan semangat lagi. Tujuannya agama ini agar Anda tahan banting. Kalau Anda punya agama tapi tidak tahan banting, Anda nggak benar dalam beragama. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala 'aqibai khasirat dunya wal akhirah. Kata Allah, ada orang yang beribadah kepada Allah itu tidak pakai yakin, ragu. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ketika keadaan baik ibadahnya mantap, tapi ketika diuji ibadahnya carut marut. Siapa ini? Ini orang yang ibadahnya kepada Allah tidak berdasarkan keyakinan. Maka ibadah yang benar, iman yang benar itu Anda jadi tahan banting. Begitu datang nikmat, Anda aktifkan syukur. Begitu datang ujian, Anda aktivasi sabar. Anda tetap kokoh. Di dalam nikmat Anda gak hanyut karena ada syukur. Di dalam ujian Anda tidak kalah karena ada sabar. Jadi kalau di waktu ujian sabarnya tidak bisa diaktifasi, kemungkinan besar kemarin di waktu baik syukurnya juga gagal diaktifkan. Dia seorang muslim yang menunda hutang puasa Ramadan bukan karena hingga tiba Ramadan berikutnya, apakah hutang puasanya tetap boleh diganti? Tetap boleh. Yang penting sebabnya mengganti apa? Sepanjang sebabnya mengganti adalah uzur yang syar'i, silakan diganti. Ramadan ini, Ramadan besok silakan diganti. Ada kelipatan? Tidak ada kelipatan.
Yang penting sebabnya Anda qadha adalah syar'i. Tapi kalau sebabnya enggak syar'i, mau qadha kenapa? Dulu saya memang enggak mau puasa. Oh, enggak ada sebab syar'i, Anda enggak boleh qadha. Bacaan apa setelah membaca Al-Quran, menutup baca Al-Quran, apakah sama pahalanya baca Quran yang tanpa panduan tajwid dan tafsir dengan panduan tajwid? Selesai baca Quran, selesai, tidak ada bacaan yang lain-lain. Ya, misalnya minal jinnati wan nas, udah selesai. Ada bacaan enggak? Anda enggak perlu alhamdulillahirabbil alamin. Anda enggak perlu shadaqallahul azim. Selesai saja. Bacaan Al-Quran yang ada tajwidnya tentu itu jauh lebih baik kalau Anda belum belajar ilmu tajwid. Tafsir jauh lebih baik juga kalau Anda nggak ngerti bahasa Al-Quran. Dan tafsir yang kita rekomendasikan bukan Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu untuk orang yang sudah di kategori ahli. Orang awam model saya, tafsirnya Syekh Sa'di saja. Tafsir As-Sa'di itu sudah yang terbaik untuk orang awam. Saya mau tanya, saya sekarang kelas 2 SMA dan saya ingin bercita-cita ingin jadi trainee yang dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Gimana caranya? Oh, Masya Allah, ini permintaan Anda, harapan Anda di majelis ilmu, hadir malaikat sehingga insya Allah keinginan Anda dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Anda menjadi TNI, bertakwa kepada Allah, dan Anda menjadi sahabat Al-Quran juga. Nah, baik. Caranya bagaimana? Anda berjuang, tapi perjuangan Anda harus disertai dengan doa. Harus disertai dengan doa. Ingat, Anda berjuang. Dalam hidup, ingat, jangan mengharuskan yang gak harus. Jangan dipastikan semua yang mungkin. Kalau nggak mau kecewa, semua orang kecewa adalah orang-orang yang mengubah mungkin menjadi pasti. Maksudnya apa? Saya lulus nggak lulus, ini pasti atau mungkin? Kepastian atau kemungkinan? Ini saya ujian. Lulus atau gagalnya saya, ini kepastian atau kemungkinan? Kemungkinan, sudah. Kalau memang kemungkinan, jangan jadikan kepastian. Pokoknya harus lulus. Pokoknya. Siapa yang bilang pokoknya? Kalau ini hanya kemungkinan lulus, kemungkinan gagal, tidak usah ngomong pokoknya. Pokoknya itu tempatnya bukan di sesuatu yang mungkin. Pokoknya itu tempatnya adalah pokoknya saya sholat, itu pas. Saya dagang hari ini, harus untung. Kata siapa harus? Menempatkan kata harus saja tidak bisa kadang-kadang. Makanya kita kecewa. Begitu tutup dagangan hari ini berapa untung? Tidak ada untung rugi. Kecewa Anda. Kenapa kecewa? Karena Anda mengharuskan yang tidak harus. Memangnya untung Anda harus? Enggak. Anda boleh untung, boleh tidak untung. Jangan diharuskan yang tidak harus. Jangan dipasti-pastikan yang masih pada level kemungkinan. Nah, termasuk Anda nanti berjuanglah habis-habisan, berdoalah kepada Allah dan bertawakal. Jika makmum tidak khusyuk mengikuti bacaan Fatihah imam, apakah harus mengulangi membaca Al-Fatihah di belakang imam? Kalau bacaan imamnya terdengarnya pun jelas, Anda nggak perlu baca. Tapi kalau bacaan Fatihah imam nggak terdengar, ini rakaat ketiga maghrib, ya udah Anda wajib baca. Atau saya dengar tapi tidak jelas, ini rakaat pertama maghrib, qadarullah mikrofon rusak, bacaan Ustaz Zain depan tidak jelas. Bacaan Ustaz Zain tidak jelas, Anda di belakang baca. Karena walaupun sholatnya jahar, seolah tidak jahar, karena Anda nggak dengar apa-apa. Baru baca Fatihah. Lupa bertakbir di belakang imam, apakah salatnya sah? Kalau takbirnya takbiratul ihram enggak sah. Tapi kalau takbirnya takbir intiqal, salatnya tetap sah. Apakah boleh beristikharah dengan membuka acak Al-Quran? Tidak ada istikharah seperti itu.
Itu istikharah orang sebagian orang yang salah. Apa istikharahnya? Pokoknya buka acak Al-Quran. Buka ayat ini. Oh, ini ternyata istikharahnya. Enggak, itu istikharah yang keliru. Istikharah yang benar pakai sholat. Nomor 2 istikharah kedua adalah pakai doa. Istikharah yang ketiga adalah minta pendapat kepada orang yang memang ahlinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.